Silakan Pak. Dengan Ya, siapa Pak? Perkenalkan nama dulu Pak. Opa Dari mana? Yapi. Ya. Opa Yapi dari Bogor. Opa Yapi. Oke, silakan. Pertama untuk semua, untuk Gus Soleh, saya doakan dari sini Gus Soleh. Untuk semua ada satu catatan dan satu pertanyaan. Untuk semua ada catatan saya. Untuk semua narasumber ya? Ya, catatan saya dulu yang pertama, baru yang kedua ada pertanyaan. Catatan saya yang pertama, catatan saya bahwa paparan tadi mengena dan konteks kekinian kita dan dimulai dari kemauan politik para politisi agaknya tidak inginkan bahwa ada kebersamaan dalam perbedaan kita sebagai bangsa, sehingga ketika tadi katakan bahwa presiden berkata apa, ketua MPR tidak menyebut yang sama, politisi elit politik tidak juga berseru yang sama, akibatnya seakan-akan presiden berseru sendiri sementara elit politiknya dia diam dalam banyak hal menyikapi segala sesuatu yang terjadi di Republik ini. Itu catatan saya pertama. Catatan kedua saya adalah bangsa ini bukan saja terbangun sentak akibat radikalisme, tapi agaknya juga elit politik bangsa ini ikut mengundang dan membuka jalan terhadap narasi dan orasi kebencian yang masuk. Pengalaman-pengalaman yang lalu, orasi dan narasi kebencian, orang-orang yang selalu lakukan itu diimpor masuk dan diterima di katakanlah di Istana Wakil Presiden dan yang lainnya. Dan itu menambah kisunya perpecahan di bangsa ini. Catatan saya yang ketiga adalah radikalisme, intoleransi yang terjadi di sini sekarang ini, agaknya kita semua lebih suka mendengarkan ayat-ayat marah, teks-teks marah daripada ayat-ayat cinta yang ada di kitab suci. Akibatnya para pengkhotbah kiri kanan dari muka belakang semua lebih banyak mengedepankan teks-teks marah. Nah, teks-teks marah ini juga diimpor masuk ke dalam ruang-ruang publik kita melalui media massa. Prince bilang begini, Zakir Naik bilang begini, sekarang lagi Joseph Paul bilang begini, semuanya masuk ke dalam republik ini, sehingga teks-teks marah ini yang lebih kedepankan. Dan saya setuju dengan beberapa banyak teman termasuk Bu Soleh, bagaimana mengeksplor ayat-ayat cinta ini ke hadapan publik untuk mengimbangi teks-teks marah yang diimpor masuk ke dalam republik ini. Nah, kita semua, saya harapkan semua agama juga lakukan yang sama. Saya memulai dengan kultum-kultum yang menunjukkan teks-teks ayat-ayat cinta, ayat-ayat lintas iman dan kedaulatan kemanusiaan. Dan ini yang kita coba buat mengangkat ke kita semua. Itu 3 catatan saya. Dan pertanyaan bagi saya sekarang ya, untuk semua adalah bagaimana kita mengimbangi, teman-teman semua mengimbangi solidaritas yang keliru yang sementara ini berkembang dalam masyarakat Indonesia. Solidaritas yang penting kalau dia agama sama dengan saya solidar dengan dia, walaupun dia salah, walau karena dia sesuku dengan saya, seetis dengan saya, segolongan dengan saya, separpol dengan saya, dia salah pun saya solidar terhadap dia. Kita lihat akibat solidaritas yang keliru, banyak orang diam terhadap Poso, banyak orang diam terhadap Sigi, Papua, banyak orang diam terhadap persekusi terhadap tempat ibadah, banyak orang diam terhadap penyingkiran hak-hak umat Syiah, Ahmadiyah di mana-mana. Apalagi banyak mayoritas kita diam terhadap persekusi terhadap apa yang terjadi terhadap minoritas yang terjadi di bangsa ini. Ini persoalan bangsa. Kita solidar, tapi kita solidar keliru terhadap banyak hal di Republik ini. Kira-kira begitu aja, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Opa Yapi dari Bogor. Ada lagi? Ini pertanyaannya ditujukan kepada semua narasumber ya? Ya. Oke, baik. Opa Yapi, ada lagi? Bertanya. Halo, silakan. Izinkan bertanya. Silakan. Silakan sebut nama dari mana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhardi Karyanto dari Depok. Siapa, Pak? Muhardi. Selamat sore. Salam sejahtera.
untuk kita semua dan Om Swastiwastu, salam kebajikan. Terima kasih. Saya setiap saat selalu teringat mengapa negara kita ini negara yang berdasarkan Pancasila, dan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu sudah jelas disebutkan bahwa negara berdasarkan ketuhanan, dan kemudian dalam batang tubuhnya juga mengatakan bahwa semua warga negara berhak untuk menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Tetapi ironisnya, untuk membangun rumah ibadah itu diatur-atur, yaitu memerlukan syarat yang sangat berat seperti dikatakan oleh para pembicara tadi, bahwa lebih mudah mendirikan rumah karaoke daripada mendirikan rumah ibadah. Itu memang ironis. Nah, saya tertarik dengan ucapan Wakil Menteri Agama Yainud Tahir bahwa akan meningkatkan peraturan bersama yang tadinya peraturan bersama 2 menteri akan ditingkatkan menjadi sebuah peraturan presiden. Saya nggak tahu apakah peraturan presiden itu melegitimasi peraturan bersama itu menjadi lebih legitimate, artinya lebih sulit untuk para penganut agama non-muslim mendirikan rumah ibadah, atau aturan itu akan membawa secercah cahaya baru, yaitu menghapuskan izin. Malah rumah ibadah itu difasilitasi oleh negara, dibangunkan dengan biaya negara, sehingga seperti negara membangun rumah sakit, membangun puskesmas, membangun posyandu dan sebagainya, tidak memerlukan izin yang rumit. Nah, kiranya nanti peraturan itu tidak mengatakan yang demikian, bolehlah kita dari komunitas agama cinta ini mengajukan sebuah rekomendasi kepada Menteri Agama. Pertanyaannya Pak, langsung aja Pak, pertanyaannya. Pertanyaannya itu tadi, apakah sebaiknya negara justru memfasilitasi untuk membangun rumah ibadah? Nah itu, terima kasih. Oke. Saya bertanya Pak, saya Max Ibrahim. Sebentar ya Pak. Ya. Oke, langsung aja Pak. Baik, saya berterima kasih untuk kesempatan. Ya, dari mana Pak? Saya setuju bahwa sebenarnya agama dan Pancasila itu komplementer sebenarnya ya. Ya. Tetapi faktanya bahwa tidak pernah berhenti permasalahan agama ataupun agamawan menjadikan keberadaannya sebagai penentu di negara ini. Nah, itu karena mempolitisasi agama itu. Jadi, yang kita butuhkan adalah deterrent action yang sifatnya edukatif. Apa itu? Dan saya berharap bahwa webinar Agama Cinta ini tidak sekedar brainstorming ya. Tidak sekedar brainstorming. Di yang webinar 16 saya sudah berikan empat pertanyaan yang kelihatannya akan hilang begitu saja. Ya. Yang saya mau katakan begini, bisa nggak webinar cinta ini mendeklar dan mengendorse, mendesak supaya apa yang menjadi akar, salah satu akar masalah yang sekarang ini saya katakan adalah mayoritas dan minoritas. Ternyata arogansi mayoritas itu ada di mana-mana dan itu tidak bisa diberikan peluang. Jangankan berbeda agama, satu agama saja, agama Kristen kalau gerejanya lebih besar, lebih sombong daripada yang kecil. Nah itu harus diantisipasi. Supaya negara ini boleh maju tanpa harus ada arogansi mayoritas menindas minoritas. Nah untuk itu saya usulkan, apakah mungkin bahwa kita dari webinar cinta ini mendeklar, mengendorse, mendesak supaya mayoritas dan minoritas hanya ada satu, yaitu Pancasilais di Indonesia. Tidak ada agama manapun yang mayoritas. Karena di dalam Pancasila itu semua ada dan memang mayoritas. Nah itu yang saya
mengharapkan supaya kita berani, kita cukup malu disadarkan ya. Berarti Kita Pak, bisa bertemu saat ini karena ada orang yang seperti Nikita Mirzani. oke. Ya, itu kembali saya ingatkan. Ya, saya mau arahkan ini ya. Berarti begini, Saya mau apakah buru-buru ini. Saya mau berarti buru-buru begini, mau Pak Max? pimpin ibadah. Jadi saya mohon izin, mohon maaf tidak dengar lagi jawabannya. siap? Saya Oke. berterima kasih Pak ya. Tuhan Oke, siap. memberkati ya. Ya, siap. Ya. Oke, masih ada lagi. Ini satu lah, Baik, 4 Pak penanya. Moderator izin dari Pak Meidi, Serui Papua. Oh iya, silakan. Ya, silakan. menyinggung tentang sulitnya rumah ibadah ya. Keputusan bersama Menteri ini berbahaya untuk semua agama loh. Ya, betul, berbahaya. Kenapa? Muslim akan kesulitan bangun di Papua karena Papua mayoritasnya Kristen. Kalau beberapa kelompok tidak setuju ya tidak bisa dibangun. Padahal kita tidak boleh menampik bahwa di semua daerah itu semua agama ada. Walaupun mereka cuma 1-2 orang. Dan mereka berhak untuk beribadah. Dan kalau mereka ada tempatnya untuk membangun, apa salahnya sih? Tapi harus menyesuaikan dengan jumlah peserta ya. Tapi kalau mereka dihalangi untuk membangun hanya mayoritas yang tidak setuju, bahaya. Jadi keputusan bersama Menteri ini lebih baik jangan ditingkatkan jadi keputusan presiden bahkan undang-undang. Itu. Coba kita simak isi dari keputusan bersama ini. Berbahaya untuk semua agama, pasti. Oke, seluruh Pertanyaannya, Pak. Indonesia Pertanyaan. semua agama berhak, apapun itu. Gini, pertanyaan kami berhubungan dengan tema ya, kita tidak Ya. lari dari tema. Presiden Jokowi lebih tegas menindak KPP kelompok pengacau persatuan yang kami inginkan hanya kedamaian di negeri ini. Saya mau tanya kepada narasumber semua ya. Kita langsung pertajam saja. Orang yang bebas sekali berbicara tentang intoleransi dan mau memprovokasi perpecahan ini kok bebas berbicara. Padahal kalau kita orang biasa, kita bicara sedikit saja polisi sudah bawa itu. Sudah itu, kita sudah tidak tahu. Nanti tinggal keluarga cari saja untuk minta bantuan untuk bayar denda apa. Tapi orang 1 atau 2 orang ini kok bebas. Saya mau tanya dulu, ada siapa di balik ini? Itu saja. Ada orang di belakangnya ini, makanya Pak Jokowi juga kayaknya gamang juga ini. Untuk webinar ini sepakat, Pak Jokowi tegas. Ngapain? Kita bisa berdarah-darah kalau model begini. Dan tidak ada hal yang positif. Negara lain bikin matahari buatan sampai katanya sudah mau dikasih menyala itu matahari buatan di Cina. Ada yang sudah mau bikin koloni di Alaska lah, koloni di planet lain. Kita masih berputar di sini. Kayaknya ada sesuatu ini. Ada sesuatu yang menghalangi kemajuan Republik ini. Dan orang-orang itu harus dihindar. Berarti pertanyaannya adalah kenapa provokasi bisa bicara perpecahan bebas, tapi ya tidak, bebas. Tidak, dan mereka itu sebenarnya sebagai boneka saja. Sebenarnya ada yang di balik itu. Mungkin dari narasumber bisa menjelaskan ini. Semua kita narasumber tajam ya. saja ini dari tema ini kita langsung tajam saja nih. Oke, baik. salam sejahtera untuk kita semua. Minta maaf salah-salah kata. Terima kasih. Merdeka. Ini merdeka. Ini sudah ada 4 penanya. Ini menarik. Sayangnya saya berharap ada dari perempuan, tapi kayaknya enggak. Atau ada yang masih mau bertanya? Saya. Silakan. Pak Moderator, saya bukan mau bertanya. Tadi saya sudah tuliskan dalam room chat usulan. Seperti beberapa teman sudah mengusulkan supaya webinar ini dilembagakan. Memang perlu ada sesuatu yang formal supaya kita punya suara sebagai kelompok penekan. Ya. Percuma kita membahas saja panjang lebar, kemudian kita menghasilkan sesuatu, kita nggak tahu kemana, nanti kita kehabisan energi. Ya, maksudnya jadi kelompok penekan. Gimana nih, mau dilembagakan gitu? Ya, melalui moderator dan beberapa pemikir tadi, dilembagakanlah, sehingga apa yang dikatakan Romo Beni, ya, mengisi ruang kosong, itu menjadi yang benar mengisinya. Kalau yang sekarang mengisi ruang kosong kan lah, oleh tadi yang barusan dari pembicara Papua, ya orang yang berani gorok leher lah itu didiamkan. Kita kalau perlu langsung membuat sesuatu kepada orang-orang tersebut. Kita nggak sepakat dari kelompok kita seperti ini karena ini sangat aneka ragam, pluralis dan memikirkan kebangsaan. Nah, caranya bagaimana, Pak Moderator dan Mas Nurul serta beberapa Gus Soleh
bolehlah membuat seleksi pemikiran dan sebagainya, sehingga sekali lagi apa yang kita sampaikan ini menjadi sesuatu yang positif dan ini bisa disebarkan luaskan di ruang publik buat adik-adik kita yang lain. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Saya Rizal Bahrun dari Baik. BSD. Kita kembali ke 4 penanya, nanti usulan itu terakhir kita akan bahas sebelum masuk ke penutup. Pertanyaan pertama dari Opa Yapi di Bogor ya. Untuk semua narasumber. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengimbangi solidaritas yang keliru di tengah-tengah bangsa kita ini. Ya, itu pertanyaan dari Opa Yapi. Saya ulangi, bagaimana kita bisa mengimbangi solidaritas yang keliru di tengah-tengah bangsa ini. Saya persilakan narasumber yang masih ada, yang masih aktif. Mungkin siapa yang mau duluan? Baik. Silakan. Baik, saya duluan, Silakan. Mas Rudi, Bang Rudi. Silakan. Baik, pertanyaan dari Opa Japi. Sebaiknya sih memang kita ada satu perkumpulan atau satu golongan, kita sama-sama harus saling bertugas untuk saling mengingatkan, tidak melindungi. Harus kita mengingatkan golongan kita, kelompok kita, teman-teman kita, dan sahabat-sahabat kita kalau dia keliru segera diberitahu. Jangan setelah dia keliru kita melindungi sama-sama, itu tidak baik. Ya. Ya, harus sama-sama Artinya harus dari ada kita yang perkumpulan. memiliki teman. Ya, perkumpulan yang memang kita saling mengingatkan. Kalau dia keliru, segera dikoreksi dan segera perbaiki. Jangan kalau dia keliru, kita rame-rame melindungi, misalnya itu contoh bahwa seperti itu jangan sampai terjadi, sehingga nanti jadi kelompok-kelompok yang setiap kelompok bersalah dilindungi oleh kelompoknya dia, padahal dia bersalah. Nah, dari sejak dini harus kita berikan teman-teman, sahabat kita, kelompok kita, kalau salah, you akan dihukum. Kita tidak mau melindungi. Kalau you tidak mengikuti aturan, rule, kita tidak lindungi. You kalau bersalah akan dihukum oleh teman-teman sendiri. Itu saja sebagai jawaban saya. Oke. Terima kasih Bang Tadi. Terima kasih Bang Idam Ade Sugita. Mungkin ada dari narasumber yang lain yang ingin. Saya boleh. Silakan. Ya, saya boleh. Silakan Bang. Moderator. Silakan. Ya. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal paparan saya, bahwa hukum itu yang harus menjadi panglima buat kita semua di dalam berbangsa, bernegara. Jadi ketika ada kelompok kita yang bermasalah, ya seharusnya tetap kita sarankan berproses hukum. Jangan kita justru melindungi orang yang bermasalah. Dan kita juga harus mengedukasi orang-orang kita, atau golongan kita, atau agama kita, atau siapapun itu untuk taat hukum. Dan saya berharap juga ada sikap pemerintah yang tegas untuk menjalankan hukum. Jangan cuman bisa nego-nego politik atau deal-deal tertentu yang akibatnya hukum menjadi mudah dilenturkan gitu ya. Dan itu memberikan apatisme di publik bahwa berurusan hukum itu adalah hal yang gampang atau hal yang mudah, sehingga hukum dilecehkan. Jadi goodwill-nya harus dari pemerintah bersikap tegas di dalam penegakan hukum, dan setiap kita punya tanggung jawab untuk mendidik di taat hukum. Cukup Bang? Halo? Ya, cukup. Oke. Jadi artinya Ya, cukup. Iya. Jadi artinya hukum harus menjadi panglima ya. Terus kita bagaimana supaya bisa mengedukasi orang-orang di sekitar kita. Bukan berarti kemudian orang itu bersalah lalu kita bela dia, tapi kita harus membiarkan proses hukum itu jalan, dan kalau perlu kita berikan edukasi bagi mereka ya. Kira-kira begitu. Ada lagi yang mau tambah narasumber? Betul. Ya, ada? Tambahkan ya. Oh, siap. Poin yang kuat sekali ya dari Pak Davido dan juga Pak Made, bahwa secara hukum jika semuanya boleh ditegakkan dengan baik, tentu
persoalan-persoalan dari intoleransi dan dampak-dampaknya itu bisa terbendung atau terkontrol, ya, tertangani dengan baik. Masalahnya yang terjadi sebaliknya, hukum dipolitisasi dan juga PR dari reformasi ini membuka ruang bagi seluruh elemen masyarakat dengan bangsa ini untuk bisa melakukan kreasi-kreasinya, punya ruang untuk berkarya, untuk mengekspresikan pahamnya atau pendapatnya. Dan ini memang jadi PR kita bersama dalam masa-masa pasca reformasi ini. Yang berikutnya juga bahwa kalau kita berbicara hukum juga kita harus ada kontrol, sosial kontrol. Baik tadi yang diusulkan bahwa ada keseriusan dari agama cinta ataupun forum kita ini untuk bisa, mungkin bahasanya terlalu keren atau terlalu tinggi, terlembagakan. Tapi itu sebenarnya dimaksudkan adalah supaya kita bersama-sama punya ruang dan juga tujuan yang jelas. Benar bahwa jangan sampai ini hanya seperti FGD ataupun cerita-cerita di antara kita, karena di ruang ini ya kita spektrumnya kurang lebih sama lah gitu ya. Artinya berarti kita harus ada perkumpulan gitu. Ya, bisa diterjemahkan seperti itu ya. Meskipun sudah banyak platform yang sudah terjadi yang segmennya seperti kita. Tapi bisa diinisiasi juga, karena dengan semakin banyak justru semakin baik, dan juga mengembangkan lingkarannya. Karena dari platform-platform yang saya lihat lahir itu dan terbentuk itu, orangnya mirip-mirip. Di forum ini ada orang ini, dan forum itu ada orang itu, dan seterusnya. Jadi memang harus lingkarannya harus diperluas, ya, diperlebar. Sehingga itu akan mengarahkan, dan juga social control tadi, kontrol sosial terhadap pemberlakuan hukum dan penegakannya. Saya terus terang beberapa kali terakhir ini terkait dengan undang-undang ulama, itu perlindungan ulama. Terus didekati berbagai parpol dan juga ormas keagamaan, minta dukungan secara pribadi agar saya dan juga PGI misalnya untuk mendukung itu. Kami tegas tidak akan melakukan itu, tidak akan mendukung itu. Karena bagaimanapun ulama pun adalah sama di mata hukum dengan masyarakat lainnya, tidak ada pengecualian. Tidak ada impunitas terhadap ulama sekalipun. Karena ini hanya agenda-agenda yang sebenarnya tambahan saja untuk mungkin ada proyek-proyek apa ya, untuk mencari nafkah yang lain, ataupun juga untuk menguatkan posisi-posisi orang yang mau berkepentingan. Dan oleh karena itu, kalaupun kita berbicara hukum dan kemudian ternyata goal regulasi-regulasi ataupun undang-undang ataupun peraturan yang semacam itu, yang peraturan-peraturan yang berpihak itu, kita harus kuat juga di bidang yang lain, yang mana ada aturan-aturan yang bisa dapat face to face atau meng-counter hal-hal seperti itu. Oleh karenanya pesan kita terhadap mekanisme di negara kita itu harus ada di kelompok seperti yang kita sedang lakukan ini. Seperti dikatakan karena pembicara sebelumnya juga, bahwa jika diantara sendiri melakukan sesuatu yang salah, ya kita harus ikuti mekanisme itu. Jangan kemudian kita minta di kelompok lain yang kita anggap radikal atau intoleran itu diberlakukan terhadap kita sendiri, itu tidak berlaku. Sama saja seperti itu melakukan hal yang sama dengan kelompok-kelompok tersebut. Jadi pendidikan kita secara hukum maupun politis di gerakan ini bersama juga harus mawas terhadap hal seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, baik Pak Jimmy. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Ini dari Pak Muhardi, Depok. Ya. Pertanyaannya adalah, apa ini persoalan mengenai pembangunan rumah ibadah yang selama ini kita tahu bersama difasilitasi oleh negara melalui peraturan bersama Menteri, tapi yang terjadi adalah terjadi penolakan di mana-mana gitu. Nah, ada pertanyaan beliau, apakah sebaiknya negara memfasilitasi pembangunan rumah ibadah yang seperti kita lihat hari ini, misalnya ada pembangunan gedung pemerintahan, entah perkantoran apapun itu, di dalamnya harus diikut sertakan pembangunan rumah ibadah berupa masjid, gereja, dan sebagainya, seperti yang dibahas tahun lalu gitu, dan sempat menjadi persoalan gitu. Nah, ini pertanyaan juga ditujukan ke semua narasumber nih. Saya kembalikan lagi ke narasumber. Silakan yang mau
Ya. Jawab narasumber siapa, Oke, silakan. baik. Saya coba. Oke, lanjut Pak Siap, Sofian siap. dulu. Saya jawab. Tadi agak kelewatan, saya tidak diberi kesempatan pertanyaan Oh, pertama. siap. Kalau gitu Jadi siapa saya yang apa? jawab sekaligus aja. Siap, siap. Moderator izin ya. Siap, Jadi siap. untuk pertanyaan pertama soal bagaimana kita melawan solidaritas kelompok-kelompok yang berbeda, intoleran dan sebagainya. Ya jawaban saya simpel, bagaimana kita membangun simpul-simpul jaringan-jaringan komunitas untuk menggaungkan solidaritas kebangsaan. Jadi apakah agama cinta ini mau dilembagakan atau tidak, buat saya hal itu terserah saja. Karena semakin banyak kita berhimpun dalam berbagai komunitas untuk menolak radikalisme, intoleran, kelompok-kelompok pengacau ini dengan simpul-simpul kebangsaan ini, justru itu semakin bagus. Nah, cuman masalahnya saya hanya sekedar mengusulkan saja. Apabila suatu saat memang ini dilembagakan, maka sebaiknya tidak berafiliasi terhadap salah satu partai politik. Gitu. Kemudian yang kedua, tentu saja selain kita bekerja sama solidaritas kebangsaan ini antar agama, tentu juga kita bagaimana memberikan edukasi kepada jemaat masing-masing, umat masing-masing. Dan saya sepakat bahwa hukum di atas segala-galanya. Kalau mau negeri ini aman, maka hukum harus ditegakkan. Soal pertanyaan yang kedua, saya rangkaikan saja bahwa soal yang kebetulan saya yang menyinggung soal PBM itu, jadi memang saya berkali-kali memang selalu mengkritik soal PBM ini. Jadi kadang-kadang maksud baik itu tentu benar. Dalam implementasinya justru malah menjadi legitimasi untuk menolak pendirian rumah ibadat. Syarat-syarat sebenarnya yang dulunya tidak ada, sebenarnya justru malah membuat masyarakat itu bisa bergotong royong. Seperti misalnya di Sulawesi Utara kan, misalnya pendirian rumah ibadat di daerah saya itu malah orang-orang yang beda agama bergotong royong, bukan hanya sekedar menyumbang tapi membangun bersama-sama. Gitu. Jadi kalau usulan dari pertanyaan yang kedua itu bagaimana pemerintah fasilitasi, tidak masalah, bagus kok. Pemerintah kan artinya kita membayar pajak, kewajiban kita sebagai warga negara membayar pajak. Kalau kemudian pajak ini kemudian digunakan untuk mendirikan rumah ibadat, pemerintah itu memfasilitasi, itu justru bagus daripada dikorupsi oleh pejabat pemerintah kan, misalnya gitu. Disalahgunakan, diselewengkan misalnya. Nah, tapi ada tapinya juga, bahwa jangan sampai misalnya kita seolah-olah hanya meminta kepada pemerintah, kita meminta fasilitas kepada pemerintah, tapi justru menghilangkan kearifan lokal. Jadi kearifan lokal ini juga sangat penting. Bagaimana ketika umat beragama masing-masing itu bersolidaritas, bergotong royong membangun rumah ibadatnya. Jadi bukan menolak solidaritas kebangsaan ini, adalah justru membangun bersama-sama. Saya yang Konghucu, ada orang yang meminta sumbangan untuk mendirikan masjid, saya siap bantu. Mendirikan gereja, saya siap bantu. Misalnya kan, sebaliknya juga dengan agama yang lain. Artinya ini justru, kenapa? Ini rumah ibadat adalah rumah suci yang menjadi kepercayaan semua agama dan bagaimana untuk bertemu Tuhannya. Tuhan kita sama. Dan ini justru kok seperti orang berbondong-bondong menolak, menyegel, dan sebagainya. Ini kan kebanggaan buat saya. Gitu. Nah itu dari saya, soal yang ada juga pertanyaan yang sempat menyinggung itu, soal pendirian rumah ibadat teman dari Papua itu, saya kira itu per case ya, jadi tidak semuanya. Di Sulawesi Utara itu kalau ada penolakan itu kadang-kadang itu ada hal yang berbau politik saja, tapi selebihnya itu tidak ada, karena justru daerah Sulawesi Utara itu dikenal dengan daerah yang rukun dan damai. Malah ada kadang-kadang misalnya ada satu tempat ibadat yang justru umatnya minoritas, dalam arti tidak mencukupi, justru bebas-bebas saja mendirikan. Jadi tidak perlu pakai PBM kok, begitu. Tidak perlu, gitu. Nah,
soal tadi ditingkatkan menjadi perpres, bahkan ada pernah ada wacana untuk menjadi undang-undang kerukunan umat beragama KUB. Nah, tapi di situ kan kalau undang-undang otomatis ada sanksi-sanksi ya. Dalam hal ini tentu kalau misalnya tidak sampai itu saya menolak. Dalam arti sebagai advokat juga saya mempertimbangkan hal itu. Kalau dikatakan menjadi undang-undang dan akhirnya kok hanya mental juga ini, tidak dibahas dan bahkan tidak wacana ini menguap. Dalam arti kalau memang menjadi undang-undang itu kan ada hal-hal yang bisa menjurus kepada pidana misalnya. Jadi kalau pendirian rumah ibadat 90, 60 misalnya kan, kalau tidak memenuhi dan kemudian tiba-tiba berdiri, orang yang mendirikan ini misalnya bisa dipidana. Nah, ini bahaya. Kok bisa sampai situ? Artinya negara bisa mencampuri urusan privat ya, urusan yang sangat hak asasi paling asasi. Jadi saya kira itu dari saya menjawab beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan kalau masih ada kesempatan kita bisa berdialog. Tapi kalau tidak, saya pikir bisa diserahkan kepada narasumber yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bang Sofyan. Wah, luar biasa nih, semangatnya nih melebihi usianya nih, luar biasa. Oke, masih ada narasumber yang lain di pertanyaan kedua karena kita waktunya sudah 4:30 ini. Masih di pertanyaan kedua masih ada yang mau kasih jawaban, silakan. Siap. Ya. Siap, Bang. Siap. Kalau menurut saya untuk mengenai rumah ibadah itu semua disesuaikan dengan kebutuhan. Karena kan di satu sisi rumah ibadah ini kan betul-betul kalau memang tempat itu dibutuhkan dan masing-masing dimusyawarahkan dengan baik, saya rasa sih tidak ada yang melarang rumah suci Tuhan itu dibuat kalau memang betul-betul bagus hubungannya antar sesama manusia, sesama Tuhan dan lingkungannya, saya rasa sih tidak akan menjadi kendala. Karena memang bertujuan untuk memuja Sang Pencipta sebagai yang memberikan sumber hidup. Asalkan sesama manusia dijaga keharmonisannya. Itu saja sih mungkin Bang Freddy. Sekaligus saya juga mohon izin untuk live karena ada keperluan lain lagi. Ya, terima kasih Bang Freddy. Kalau gitu saya minta closing statement-nya lah sebelum pamit. Ya, kalau untuk closing statement dari kami, hukum memang harus ditegakkan dan sebagai panglima tertinggi sehingga semua merasa terlindungi dan merasa nyaman dan saling menjaga keharmonisan sehingga hidup menjadi aman dan